Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat castella cake. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 80 ml susu cair suhu ruang, 50 ml minyak goreng atau minyak sayur, 80 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 8 sendok makan. Ini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 5 kuning telur suhu ruang, dimasukkan secara bertahap atau satu persatu, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh kuning telur masuk dan tercampur rata seperti ini, tambahkan setengah sendok makan vanili cair. Vanili cair bisa diganti dengan 1 sendok teh vanili bubuk, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah. Pastikan wadah yang kita gunakan dalam keadaan bersih, kering dan tidak berminyak ya teman-teman. Kemudian masukkan 5 putih telur suhu ruang. Pastikan putih telurnya masih dalam keadaan fresh dan putih telurnya tidak tercampur sedikit pun kuning telur ya. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai berbuih kasar. Setelah berbuih kasar seperti ini, tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang sampai berbuih halus. Setelah berbuih halus seperti ini, masukkan 80 gram gula pasir setara dengan 6 sendok makan, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Di sini saya masukkan sebanyak 3 tahap. Lanjut tetap di mixer menggunakan kecepatan sedang. Selain menggunakan wadah yang bersih, pastikan mixer yang digunakan juga dalam keadaan bersih, kering dan tidak berminyak ya teman-teman. Setelah seluruh gula masuk, lanjut tetap di mixer menggunakan kecepatan sedang. Mixer sampai adonannya mengembang, mengkilat dan sofik. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan sedang, ini adonannya sudah mengembang, mengkilat dan sofik.
Disebut sopik apabila membentuk koma yang terbalik seperti ini dan membentuk jambul di gagang mixer ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke adonan kuning telur, aduk-aduk sebentar. Setelah itu campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur, dicampur secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lalu aduk-aduk secara perlahan menggunakan spatula. Ini kita aduk-aduk secara perlahan karena kita tidak menggunakan pengembang ya teman-teman. Supaya kita berhasil membuat cake seperti ini, pastikan wadah dan mixer yang digunakan dalam keadaan bersih, kering, tidak berminyak. Kemudian telur yang kita gunakan telur yang masih baru atau fresh. Ciri-ciri telur yang masih baru atau fresh, di mana putih telurnya masih kental. Kemudian di putih telur tidak ada tercampur kuning telur ya teman-teman. Setelah itu adonan ini di mixer menggunakan kecepatan sedang, mixer sampai sopik, jangan sampai kaku ya. Setelah 3/4 bagian adonan putih telur dicampurkan ke adonan kuning telur, selanjutnya langsung saja kita masukkan adonan yang sudah dicampur ke dalam adonan putih telur. Kemudian lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik secara perlahan sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, ambil sedikit adonan, ini nanti kita jadikan untuk adonan motif ya teman-teman. Lalu beri pewarna makanan warna coklat atau pasta coklat secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm, lalu alasi dengan kertas roti. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar, lalu beri motif sesuai selera. Selanjutnya siapkan loyang, lalu masukkan sedikit air panas sekitar 1–1,5 cm. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam loyang yang berisi air panas. Setelah itu adonan ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Memanggang adonan di atas air, ini dinamakan dengan teknik oven Marie ya teman-teman. Kemudian panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 90 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 90 menit dipanggang, ini cake-nya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya lepas kertas rotinya secara perlahan.
Setelah cake-nya sudah dingin, lalu potong-potong sesuai selera. Castella cake ini rasanya super duper enak, teksturnya super duper empuk, super lembut, kempus-kempus, lembutnya selembut sutra, dan pori-porinya sangat halus ya teman-teman. Ini wajib dicoba ya teman-teman, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.